la tashab man la yunhiduka ilallahi haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluhu. Jangan kau temani atau kau jadikan guru orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Tuhan dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Tuhan. Lalu siapa yang perilakunya jadi contoh bagi kita itu kepada Tuhan? Ya tidak lain tidak bukan adalah ulama. Walaupun zaman sekarang ada ulama politik sapi turute, tapi ulama-ulama yang betul-betul masih ikhlas itulah yang kita pegang. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku dengan berjudul Gus Dur, Jejak Bijak Sang Guru Besar. Nah, di dalam buku ini kita akan mengetahui bagaimana sejarahnya seorang Gus Dur, seorang presiden, sekaligus seorang tokoh ulama dan pemimpin dari organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Pengen tahu bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Let's go. Baik, teman-temanku sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah dari seorang Gus Dur, sang tokoh ulama sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia. Di sini sejarah beliau tertulis di dalam buku dengan berjudul Gus Dur, Jejak Bijak Sang Guru Bangsa, yang ditulis oleh Anom Wani Wicaksana. Kita tahu bahwa Gus Dur merupakan putra yang lahir di kalangan para ulama dan tokoh-tokoh ulama, yang mana beliau lahir di Dena Anyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September tahun 1940. Ayah beliau bernama Kiai Wahid Hashim dan ibunya yang bernama Hajjah Solehah. Gus Dur memiliki nama sejak kecil yang diberikan oleh ayahnya, yaitu Kiai Wahid Hashim. Beliau memiliki nama yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, jadi beliau waktu kecil itu beliau memiliki nama yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil yang diberikan dari ayahnya sendiri. Ad-Dakhil sendiri maksudnya Ad-Dakhil sendiri itu diambil dari seorang perintis dari dinasti Umayyah yang menancapkan tombak kejayaan Islam di Spanyol. Maka dari itu ayah beliau mengambil kata dari Ad-Dakhil
yang diberikan oleh anaknya sendiri, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Kiai Wahid Hashim adalah putra dari Kiai Hashim Asy'ari. Kita tahu juga bahwa Kiai Hashim Asy'ari merupakan pendiri dari organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, dan Hajjah Solehah, yaitu ibunya sendiri, merupakan anak dari pendiri pondok pesantren Dena Anyar Jombang, Jawa Timur, yaitu Kiai Bisri Syamsuri. Kiai Wahid Hashim sangat senang dengan anak pertamanya. Dia berharap bahwa anak pertamanya ini memiliki suatu tekad dalam dakwah mensyiarkan agama Islam. Oleh karena itu, beliau diberi nama Ad-Dakhil, yaitu seorang perintis yang menyebarkan agama Islam di Spanyol. Karena beliau berharap dengan anak pertamanya ini, beliau memiliki anak yang pemberani dan berani mensyiarkan Islam di Indonesia. Akan tetapi, nama Ad-Dakhil itu tidak terlalu populer ya, tidak terlalu populer di kalangan para masyarakat, terkhusus di kalangan warga-warga yang tinggal dekat dengan Gus Dur. Maka dari itu, ayahnya sendiri mengganti nama Abdurrahman Ad-Dakhil menjadi Abdurrahman Wahid, yang mana kata dari Wahid sendiri diambil dari nama ayahnya, yaitu Kiai Wahid Hashim, sehingga nama Gus Dur hingga saat ini bernama Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, di buku ini dijelaskan bahwa Gus Dur pernah menyatakan secara terbuka-buka bahwa ia adalah keturunan dari Tionghoa, dari Tan Kim Han, seorang laki-laki yang menikahi Tan Lok, saudara kandung dari Raden Patah, yaitu Tan Eng Hua. Wow, jadi beliau ini masih memiliki keturunan dari ras Tionghoa, guys ya. Setelah itu, Raden Patah ini merupakan pendiri dari Kesultanan Demak. Tan Elok dan Tan Eng Hua adalah anak dari Puntri Campa, Selir Raja Brawijaya V dari Majapahit. Dan Tan Kim Han diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Sini yang makamnya ditemukan di Trawulan, Jawa Timur. Wow, sungguh luar biasa ya, bagaimana silsilah dari seorang Gus Dur yang merupakan orang yang lahir dari kalangan ulama. Sekaligus beliau sendiri adalah keturunan dari Tionghoa, yang mana beliau keturunan dari masih memiliki silsilah dari Raden Patah yang merupakan pendiri dari Kesultanan Demak. Setelah itu, Gus Dur tinggal bersama keluarganya di Jombang. Sebagai putra kiai, ia belajar pendidikan Islam di pondok pesantren Tebu Ireng hingga 4 tahun. 4 tahun lamanya beliau belajar di pesantren kakeknya sendiri, yaitu Kiai Hashim Asy'ari, dengan nama pondok pesantrennya yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur kecil memang tidak seperti kebanyakan anak-anak seusianya. Ia tidak tinggal bersama ayahnya, tapi ia ikut bersama kakeknya. Gus Dur sendiri waktu semasa kecilnya ia tidak ikut dengan orang tuanya, akan tetapi ia ikut dengan kakeknya. Mengapa demikian? Karena kakeknya sendiri, yaitu Kiai Hashim Asy'ari, merupakan ketua PBNU atau ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, sehingga mau tidak mau Kiai Hashim Asy'ari menuju ke Jakarta untuk mengurus organisasi Nahdlatul Ulama yang ada di Jakarta, sehingga beliau Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengikuti kakeknya. Di masa kanak-kanak pula, Gus Dur pernah diasuh oleh seorang santri dari Ponorogo. Nah, jadi Gus Dur dulu pernah diasuh oleh seorang santri dari Ponorogo, yaitu Kang Mungin. Namun, ada cerita menarik ini, yang mana pada suatu hari Gus Dur sedang belajar untuk berjalan. Nah, saat beliau belajar berjalan, itu beliau sempat terjatuh, dan akhirnya Kang Mungin ini yang merupakan pengasuh dari Gus Dur sendiri, itu ingin menolong Gus Dur, akan tetapi dilarang oleh ayahnya sendiri. Dan ayahnya berkata, biarkan dia berdiri sendiri.
karena saya ingin mengajarkan dia sejak dini untuk selalu mandiri. Wow, begitu pendidikan yang sangat baik ya guys ya. Beliau sudah dididik sejak kecil untuk selalu mandiri. Baik, selanjutnya Gus Dur menempuh pendidikan formal di Jakarta. Yang tadi saya katakan bahwa Gus Dur mengikuti kakeknya sendiri ke Jakarta. Beliau masuk ke SD Kris lalu pindah ke SD Mataram. Dan selanjutnya setelah lulus dari SD, Gus Dur meneruskan pendidikannya ke SMP. Di sini ia mengaku kehilangan gairah sekolahnya. Wow. Seorang Gus Dur yang lahir dari kalangan ulama yang memiliki pengetahuan yang luas, juga memiliki sifat tidak bergairah dalam belajar. Sama seperti kita ya, karena Gus Dur juga seorang manusia, jadi mau tidak mau beliau juga tentunya memiliki sifat seperti itu. Beliau sekolah di SMEP, yaitu Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Gowongan. Nah, jadi SMP-nya beliau sekolah di SEMP, yaitu Sekolah Ekonomi Menengah Pertama di Gowongan. Setelah lulus dari SMP, beliau melanjutkan pendidikan Islamnya di Pondok Pesantren Tegal Rejo, yaitu di Magelang. Jadi beliau tidak masuk ke SMA, akan tetapi beliau melanjutkan studi pendidikan Islamnya di Pondok Pesantren Tegal Rejo, Magelang. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah beliau lulus dari pondok pesantrennya, beliau pun mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama, yaitu beasiswa untuk kuliah di Kairo, Al-Azhar, Mesir. Wow, sungguh perjalanan yang sangat berat tentunya ya. Kalau kalian membaca buku ini, mungkin kalian akan mengetahui banyak hal dari perjalanan dari seorang Gus Dur. Di sini beliau belajar di Kairo, Baghdad, memiliki atau beliau sendiri pergi ke Kairo, Al-Azhar, Mesir itu pada tahun 1964. Jadi beliau meninggalkan Indonesia pada tahun 1964 untuk melanjutkan studi pendidikan Islamnya, yaitu pergi ke luar negeri Mesir untuk melanjutkan pendidikan, yaitu sebagai mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Di sini dijelaskan bahwa Gus Dur sangat bosan terhadap mata kuliah yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Bagaimana mungkin seluruh mata kuliah yang ada di Universitas Al-Azhar Mesir itu sudah ia pelajari di pondok pesantrennya. Wow, jadi beliau sudah mempelajari seluruh mata kuliah yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi beliau sangat bosan dengan menjalankan aktivitasnya sebagai mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi beliau sangat bosan ya guys ya. Begitu hebatnya beliau dalam pengetahuannya, dalam ilmunya, sehingga beliau sangat merasa bosan dalam pendidikannya di Mesir. Setelah itu beliau keluar dari Kairo, Mesir. Beliau melanjutkan kuliahnya di Baghdad, Irak. Nah, di Baghdad, Irak ini beliau tidak begitu berbeda. Pengalaman yang ia miliki tidak begitu jauh dengan pengalaman yang ia miliki di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Di sini beliau sangat senang karena sistem pendidikan yang ada di Baghdad, Irak itu berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Menurut beliau, sistem pendidikan yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir itu pendidikannya masih menggantungkan hafalan terhadap mahasiswanya, berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di Baghdad, Irak, yang mana di sana beliau mengetahui bahwa sistem pendidikan yang ada di sana itu membebaskan para mahasiswa untuk selalu berpendapat, dibanding dengan Universitas Al-Azhar yang begitu menggantungkan hafalan-hafalan para mahasiswa, sehingga para mahasiswa tidak bebas dalam berpendapat.
Setelah itu beliau kembali ke tanah air pada setelah dia lulus dari Universitas Baghdad, Irak. Nah, sesaat beliau kembali ke tanah air, beliau menghadapi berbagai kontroversial dan berbagai permasalahan. Dimulai ia menjadi presiden maupun setelah ia menjadi presiden. Saat ia menjadi presiden, banyak sekali halangan-halangan yang beliau hadapi. Seperti contoh, beliau menciptakan suatu peraturan presiden atau kita sebut dengan dekret presiden, yang mana beliau membuat dekret presiden ini menuai penuh kontroversial, menuai penuh permasalahan, yang mana isi dekret itu adalah membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Dan yang terakhir adalah menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru. Nah, dari sekian ketiga dari peraturan dekret presiden, poin nomor 1 itu adalah hal yang sangat kontroversial. Bagaimana tidak, seorang Gus Dur nekat memberi peraturan dekret presiden tentang pembekuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Hal tersebutlah membuat orang-orang semakin benci pada Presiden Republik Indonesia saat itu yang dijabat oleh Gus Dur, sehingga mau tidak mau Gus Dur tetap membuat dekret tersebut dan mempertahankan peraturan dekret tersebut, sehingga pada suatu hari pada sidang MPR RI yang membahas tentang pemberhentian Gus Dur dan pengangkatan Presiden Republik Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri, beliau pun diturunkan oleh Ketua MPR RI pada masa itu yaitu Amin Rais. Dan setelah itu pun Gus Dur turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Walaupun begitu, walaupun penuh kontroversial, banyak warga-warga di kalangan Nahdlatul Ulama yang selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh sang guru besar kita atau sang Presiden Republik Indonesia yaitu Gus Dur. Walaupun begitu, Gus Dur sangat mencintai tentang kesamaan ras, yang mana beliau sangat membebaskan ras-ras Tionghoa, yang mana pada saat masa Orde Baru orang-orang Tionghoa sangat menderita, sangat tidak bebas, sehingga pada saat zaman Presiden Gus Dur menjabat, orang-orang Tionghoa diberi kebebasan oleh Gus Dur, sehingga peringatan-peringatan yang diperingati oleh orang-orang Tionghoa itu sebagai hari-hari peringatan nasional. Jadi beliau dicintai banyak orang pada saat itu, terkhusus di kalangan para Nahdlatul Ulama dan para kalangan ras Tionghoa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena di buku ini sangat banyak menjelaskan tentang bagaimana perjalanan sang guru kita, sang Gus Dur, yang dimulai dari sejak lahir sampai ia wafat. Dan di sini dijelaskan bahwa akhir hayatnya itu beliau meninggal pada Rabu 30 Desember tahun 2009 pada jam 18.45, dan beliau dikuburkan pada tanggal 31 Desember tahun 2009. Nah, dari kisah Gus Dur tersebut sudah kita bayangkan di benak-benak pikiran kita bahwa kita sebagai mahasiswa tentunya harus mengikuti bagaimana perilaku seorang Gus Dur, bagaimana kecerdasan yang ia miliki, karena beliau sering membaca dan sering menulis. Karena beliau sering membacalah beliau sampai saat ini selalu dikenal oleh masyarakat di kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi kita sebagai mahasiswa harus selalu membaca. Mau tidak mau, kita sebagai manusia seperti biasanya kita harus selalu membaca agar kita mendapatkan ilmu yang begitu banyak dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita sebagai mahasiswa juga harus memiliki pemikiran kritis terhadap berbagai persoalan, berbagai permasalahan yang akan kita hadapi. Dan mungkin itu saja yang
bisa saya sampaikan dari review buku ini sudah sangat bagus, dimulai dari penulisannya dan dimulai dari sejarahnya, itu sudah sangat-sangat jelas dari kriteria saya. Dan mungkin buku ini sangat rekomendasi bagi kalian pecinta Gus Dur. Buku ini sangat wajib kalian pelajari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.